Seorang ulama Iran berdiri di depan ratusan delegasi internasional, lalu merobek dokumen yang ia bawa sendiri. Dokumen yang ia pertahankan mati-matian selama bertahun-tahun. Ruangan itu sunyi, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju, bukan pada kertas yang jatuh ke lantai, tapi pada seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang berdiri tenang di sisi panggung. Saya ada di sana, dan saya datang ke Jakarta dengan keyakinan yang tidak pernah saya ragukan, bahwa negara ini hanyalah contoh bagaimana moral bisa melemah ketika terlalu banyak toleransi. Saya seorang jurnalis dari Teheran. 20 tahun saya menulis tentang hukum, tentang moral, tentang bagaimana masyarakat harus dijaga dengan aturan yang tegas. Sebelum berangkat, seorang ayatollah senior berkata kepada saya, "Keramahan itu bukan bukti kebenaran. Hati-hati, itu bisa menipu." Saya mengangguk. Saya percaya sepenuhnya. Sampai hari itu, pukul 14.47, ketika pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas langsung terasa saat pintu kabin terbuka. Saya sudah siap menghadapi kekacauan. Antrean panjang, wajah dingin, pertanyaan yang menekan. Tapi yang saya lihat justru sebaliknya. Antrean imigrasi bergerak cepat, tenang, tidak ada dorongan, tidak ada suara tinggi, hanya beberapa orang di depan saya. Dan dalam waktu yang terasa terlalu singkat, giliran saya tiba. Petugas itu seorang perempuan muda, berkerudung rapi. Ia tersenyum. "Selamat datang di Indonesia, Pak." Nada suaranya bukan formalitas. Tidak ada kecurigaan di matanya. Tidak ada tekanan dalam pertanyaannya. Hanya pertanyaan sederhana. Perjalanan Anda nyaman? Semoga konferensinya berjalan baik. Cap paspor terdengar pelan. Selesai. Itu saja. Saya berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, seolah menunggu sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada interogasi, tidak ada ketegangan. Hanya keramahan yang terasa nyata. Saya berjalan ke area bagasi dengan satu pikiran yang mengganggu. Ini terlalu mudah, terlalu berbeda. Di luar terminal, udara Jakarta terasa lembab. Jam menunjukkan sore hari. Saya masuk ke mobil yang sudah menunggu. Sopirnya menyapa dengan hangat. "Assalamualaikum, Pak." Mobil berjalan keluar dari bandara, dan saya mulai memperhatikan jalanan. Lalu lintas padat, tapi tidak kacau. Lampu merah dihormati. Motor berhenti di garis. Tidak saling serobot. Tidak ada klakson berlebihan. Seseorang memberi jalan hanya dengan isyarat tangan. Sopir saya tersenyum kecil. "Di sini, Pak. Kalau bisa bantu, kita bantu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa asing. Kalau bisa bantu, kita bantu. Tanpa perintah, tanpa ancaman, tanpa aturan yang memaksa. Saya mulai melihat lebih banyak. Seorang pemuda turun dari motornya, membantu ibu tua menyeberang jalan. Seorang penumpang berdiri, memberikan tempat duduk tanpa diminta. Seorang penjual makanan menambahkan sedikit porsi tanpa menghitung tambahan. Tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memaksa, tapi semua orang tetap melakukan hal yang benar. Saya bersandar di kursi, diam. Di kepala saya hanya satu pertanyaan. Kalau tidak ada yang memaksa, kenapa mereka tetap melakukannya? Kami tiba di Hotel Indonesia Kempinski menjelang sore. Gedung itu megah, lobi luas, semua tertata rapi. Seorang staf menyambut saya dengan senyum yang sama seperti di bandara. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, hanya konsisten. Saya masuk ke kamar, menaruh tas, duduk di tepi tempat tidur, dan membuka laptop. Saya mulai menulis laporan pertama saya ke Teheran. Kedatangan lancar.
Sistem efisien, masyarakat terlihat tertib. Saya berhenti sejenak, menatap layar, lalu menambahkan satu kalimat. Terlalu tertib, tanpa tekanan yang terlihat. Malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Lampu kota di luar jendela menyala seperti bintang. Dan untuk pertama kalinya, sejak saya berangkat, saya mulai meragukan sesuatu. Bukan mereka, tapi cara saya memahami dunia selama ini. Keesokan paginya saya turun ke ruang konferensi. Lokasinya masih di hotel yang sama. Delegasi dari berbagai negara sudah duduk rapi. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada keributan. Semuanya berjalan tepat waktu. Kami dari Iran duduk di barisan depan. Di atas meja, dokumen kami sudah siap. 30 halaman. Berisi larangan. Larangan terhadap apa yang kami anggap sebagai penyimpangan moral. Kami yakin ini adalah kebenaran. Presentasi dimulai. Kami berbicara panjang tentang hukum, tentang batas, tentang bahaya toleransi tanpa kendali. Tidak ada yang memotong, tidak ada yang berdebat. Semua hanya mendengarkan. Terlalu tenang, seolah mereka tidak terpengaruh atau tidak merasa terancam sama sekali. Dan di tengah semua itu, mata saya tertuju pada satu sosok. Di sudut ruangan, seorang gadis kecil, duduk diam, memegang selembar kertas. Tidak berbicara, tidak bergerak banyak, hanya memperhatikan. Usianya mungkin 11 tahun, tidak lebih. Namanya saya dengar dari panitia, Siti Aisyah. Dari sebuah desa kecil di Demak. Saya hampir tersenyum. Seorang anak di forum seperti ini. Apa yang bisa ia pahami tentang moral, tentang hukum, tentang dunia? Saya menoleh ke rekan saya. Ia juga melihat ke arah yang sama. Kami tidak perlu bicara. Kami berpikir hal yang sama. Ini hanya simbol, hanya formalitas. Tapi saya salah, karena keesokan paginya, gadis kecil itu dipanggil ke panggung. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun dari kami yang melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Pagi itu, ruangan konferensi kembali penuh. Semua duduk di tempat masing-masing. Tidak ada suara berisik. Tidak ada yang bermain ponsel. Seolah semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Moderator memanggil namanya dengan suara tenang. Siti Aisyah. Gadis kecil itu berdiri. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru, tidak ragu. Ia berjalan ke depan, di antara ratusan orang dewasa yang jauh lebih berpengalaman darinya. Saya memperhatikannya dengan saksama. Ini pasti hanya formalitas. Pidato singkat, ucapan sopan, lalu selesai. Mikrofon diturunkan agar sesuai dengan tinggi badannya. Ia memegang selembar kertas, lalu berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai berbicara. Assalamualaikum. Suaranya kecil, tapi jelas. Tidak gemetar, tidak terbata-bata. Saya Siti Aisyah, dari desa kecil di Demak. Ia tidak langsung berbicara tentang hukum, tidak menyebut teori, tidak membahas perdebatan. Ia mulai dengan sebuah cerita. Di desa saya, tahun lalu ada banjir. Ruangan tetap sunyi, semua mendengarkan. Air naik sampai dada orang dewasa. Rumah kami rusak. Ia berhenti sebentar. Matanya tidak melihat ke kertas. Ia mengingat. Pagi itu, sekitar jam 4 lewat, orang-orang mulai datang. Bukan petugas, bukan pemerintah, tetangga. Ia mengangkat sedikit kepalanya. Yang datang tidak semuanya Muslim. Ada jeda. Beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Ada yang Kristen, ada yang Hindu. Tapi mereka tidak tanya agama dulu.
Mereka tanya, "Apa yang bisa kami bantu?" Saya merasakan sesuatu berubah di ruangan itu. Bukan suara, tapi suasana. Mereka bantu angkat barang. Mereka bawa makanan. Mereka bantu bangun kembali rumah kami. Ia berhenti lagi, lalu berkata pelan, "Itu yang saya pelajari tentang kebaikan." Saya menoleh sedikit ke arah delegasi kami. Tidak ada yang bergerak. Semua diam. Ia melanjutkan, "Di tempat saya, kami diajari kebaikan itu bukan karena takut dihukum. Bukan karena ada yang mengawasi, tapi karena itu memang harus dilakukan." Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Ia melihat ke arah kami, langsung, tanpa ragu. Saya dengar, di Iran hukum sangat tegas. Ruangan menegang. Saya bisa merasakannya. Itu pasti baik. Ia tidak menyerang, tidak menyalahkan, hanya jujur. Tapi saya ingin bertanya. Ia berhenti. Hening. Kalau orang berbuat baik karena takut, apakah itu benar-benar baik? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bergerak. Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan. Di desa saya, ada seorang tetangga yang pernah mencuri ayam. Beberapa orang saling melirik. Cerita yang sangat sederhana. Tapi dia tidak dipenjara, tidak dipukul, tidak dipermalukan di depan umum. Saya mulai menulis di ponsel. Cepat. Ini tidak biasa. Orang-orang berkumpul malam hari. Mereka bicara dengannya. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Ia menarik napas pelan. Dia menangis. Dia minta maaf. Dan keesokan harinya, dia mengembalikan 2 ekor ayam. Ruangan masih sunyi. Sekarang, dia adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Ia tersenyum kecil. Bukan bangga, tapi yakin. Kalau dia hanya dihukum, mungkin dia akan berhenti karena takut. Tapi sekarang, dia berubah karena dia mengerti. Saya berhenti menulis. Tangan saya diam. Saya hanya mendengarkan. Ia melanjutkan lagi. Di pasar desa saya, ibu-ibu jualan bersama. Kalau ada yang sakit, yang lain bantu. Kalau ada yang kekurangan, yang lain berbagi. Tidak ada yang mencatat. Tidak ada yang menghitung. Hanya saling jaga. Kalimat itu lagi. Saling jaga. Sekarang terdengar berbeda. Lebih dalam. Ia menatap ke seluruh ruangan. Kami tidak sempurna. Kami juga bisa salah. Tapi kami diajari untuk memperbaiki, bukan menghukum dulu. Ia berhenti, lalu berkata dengan sangat pelan, "Kebaikan itu seperti air di sawah. Kalau mengalir ke semua akan tumbuh." Saya merasakan sesuatu di dada saya. Tidak nyaman, tapi juga tidak bisa diabaikan. Ia belum selesai, dan saya mulai sadar ini bukan pidato biasa. Ruangan itu masih diam, tapi sekarang diamnya berbeda. Bukan karena sopan, tapi karena semua orang sedang berpikir. Gadis kecil itu berdiri di sana, tenang, seolah ia tidak sedang mengguncang keyakinan ratusan orang dewasa. Ia hanya melanjutkan. Saya tidak bilang cara kami paling benar. Ia berkata pelan. Saya hanya cerita apa yang saya lihat setiap hari. Ia menatap ke arah kami lagi. Delegasi dari Iran. Langsung. Kalau hukum terlalu keras, ia berhenti. Orang mungkin patuh di luar. Bisa jadi,
Tidak melanggar, tapi di dalam hati, ia menyentuh dadanya sendiri. Mereka belum tentu berubah. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Tidak keras, tapi tepat. Ia tidak meninggikan suara, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Justru itu yang membuatnya sulit dibantah. Di desa saya, anak-anak diajari minta maaf. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena tahu itu yang benar. Ia menunduk sedikit, lalu menatap lagi. Kalau orang baik hanya karena takut, apa yang terjadi saat tidak ada yang melihat? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak punya catatan untuk ditulis. Tangan saya kosong. Pikiran saya penuh. Moderator masih diam, memberi ruang. Seolah tahu momen ini tidak boleh dipotong. Tiba-tiba, sebuah kursi di baris belakang bergerak, pelan. Semua mata beralih ke sana. Seorang pria tua berdiri. Jenggotnya putih. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda. Saya mengenalnya. Semua orang mengenalnya. Muhammad Reza Kazemi. Salah satu ulama paling dihormati dari Iran. Selama 2 hari, ia hampir tidak bicara. Hanya mendengarkan. Mengamati. Sekarang, ia berdiri. Langkahnya pelan, menuju depan. Tidak ada yang berani menghentikan. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan. Dan saat itu, saya mulai menyadari sesuatu. Mungkin yang akan berubah hari ini bukan mereka, tapi kami. Aku berdiri di teras lantai 5 setelah sesi itu berakhir, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Jakarta di bawah sana tetap sama seperti sebelumnya. Lalu lintas mengalir, orang berjalan di trotoar. Pedagang kecil melayani pelanggan dengan senyum. Tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, yang berubah adalah diriku. Pukul 16.10, aku kembali ke dalam ruangan konferensi. Kursi-kursi mulai kosong. Beberapa delegasi sudah pergi lebih dulu. Dr. Hasan masih duduk di tempatnya, menatap meja tanpa berkata apa-apa. Map hitam yang tadi berisi dokumen, kini hanya tersisa potongan-potongan kertas yang sudah dikumpulkan panitia dengan rapi di sebuah nampan kecil. Pak Reza berdiri di sampingnya, terlihat gelisah. Apa yang akan kita laporkan? Bisiknya pelan saat aku duduk kembali. Aku tidak langsung menjawab. Aku sendiri belum tahu. Di depan, Aisyah sedang berbicara dengan beberapa panitia. Ia tertawa kecil ketika salah satu dari mereka memberinya sekotak makanan. Tidak ada aura pemenang di wajahnya. Tidak ada kebanggaan berlebihan. Ia hanya seorang anak yang kembali menjadi anak-anak setelah selesai bercerita. Itu justru yang membuat semuanya terasa lebih dalam. Pukul 17.05, aku kembali ke kamar. Langit Jakarta sudah berubah menjadi jingga tua. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Aku duduk di kursi dekat jendela. Laptop terbuka, tapi jari-jariku tidak bergerak di atas keyboard. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karirku, aku tidak tahu bagaimana menulis laporan. Biasanya semua jelas. Ada benar dan salah. Ada garis tegas antara kita dan mereka. Tapi sekarang semuanya terasa kabur. Aku teringat satu kalimat Aisyah. Kalau hukum terlalu keras, orang mungkin patuh di luar, tapi di dalam hati masih marah. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Apakah selama ini kami hanya menciptakan kepatuhan, tanpa benar-benar menciptakan kebaikan? Malam itu, pukul 21.40, aku turun keluar hotel. Aku berjalan sendiri di sekitar bundaran HI. Lampu kota menyala terang, orang-orang masih ramai tapi tertib. Di bangku taman, beberapa anak muda duduk bercanda. Di trotoar,
Seorang pria berbagi makanan dengan pengemis tua tanpa banyak bicara. Aku berhenti. Tidak ada kamera. Tidak ada polisi. Hanya tindakan kecil yang dilakukan begitu saja. Aku duduk di bangku kosong, menatap air mancur yang menyala dengan cahaya warna-warni. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menganalisis. Aku hanya melihat dan merasakan. Pagi berikutnya adalah hari kepulanganku. Pukul 6.50, aku sudah siap di lobi. Koper di sampingku, paspor di tangan. Resepsionis menyapa dengan senyum yang sama seperti hari pertama. Semoga perjalanan Bapak menyenangkan. Aku mengangguk. Kali ini aku benar-benar mengerti arti dari keramahan itu. Dalam perjalanan ke bandara, Pak Budi kembali menjadi sopirku. Ia bercerita ringan tentang keluarganya, tentang anaknya yang sedang sekolah, tentang harapannya agar anaknya jadi orang baik. Bukan orang kaya, bukan orang kuat, tapi orang baik. Itu saja. Dan anehnya, kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berat daripada semua teori yang pernah kupelajari. Pukul 9.55 aku tiba di Terminal 3. Semua berjalan seperti saat kedatanganku. Tertib, cepat, tanpa tekanan. Petugas imigrasi kembali menyambut dengan senyum. Selamat jalan, Pak. Aku menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Dulu, aku mungkin akan menganggap ini sekedar prosedur formal. Tapi sekarang, aku tahu. Ini bukan dibuat-buat. Ini kebiasaan. Ini budaya. Di ruang tunggu, aku duduk dekat jendela. Pesawat sudah siap di landasan. Di sebelahku, seorang anak kecil tertawa sambil bermain dengan ibunya. Seorang pria asing membantu mereka mengambil tas yang jatuh tanpa diminta. Adegan kecil. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda. Aku membuka laptop untuk terakhir kalinya sebelum boarding. Aku menulis. Aku datang ke Indonesia dengan keyakinan bahwa moral harus dijaga dengan kekuatan hukum. Aku pergi dengan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Apakah kebaikan sejati bisa dipaksa? Aku berhenti mengetik, menatap layar, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Dan jika tidak bisa, apakah selama ini kita salah memahami cara menjaganya? Pesawat lepas landas pukul 11.55. Jakarta perlahan mengecil di bawahku. Gedung-gedung berubah menjadi titik kecil. Jalanan menjadi garis tipis. Sungai menjadi garis perak yang tenang. Aku bersandar di kursi, menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang meninggalkan sesuatu. Aku merasa membawa sesuatu pulang. Bukan jawaban, tapi pemahaman baru. Bahwa mungkin kebaikan yang paling kuat bukanlah yang dipaksa dari luar, melainkan yang tumbuh diam-diam dari dalam, seperti yang diajarkan seorang gadis kecil dari Demak. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Di dalam pesawat yang mulai menembus lapisan awan, aku tetap terdiam lama. Suara mesin yang stabil biasanya terasa seperti latar belakang biasa dalam setiap perjalanan panjangku. Tapi kali ini berbeda. Setiap getaran kecil seolah memberi ruang bagi pikiranku untuk terus bekerja, mengulang semua yang terjadi di Jakarta. Terminal 3 yang efisien. Senyum petugas imigrasi. Sopir taksi yang berbicara tentang kebaikan seperti sesuatu yang sederhana, bukan konsep besar. Trotoar yang rapi tanpa paksaan. Orang-orang yang membantu tanpa menunggu perintah. Dan di tengah semuanya, seorang anak perempuan bernama Aisyah yang berbicara tentang moral bukan sebagai hukum, tapi sebagai kebiasaan hati. Aku membuka catatan di laptop sekali lagi, meski sebenarnya aku tahu sudah tidak perlu menulis lagi untuk diriku sendiri. Namun aku tetap menulis. Di tempat ini, aku melihat sesuatu yang tidak diajarkan dalam buku-buku hukum yang selama ini kupelajari. Kebaikan yang tidak bergantung pada rasa takut. Disiplin yang tidak lahir dari ancaman, dan masyarakat yang tetap tertib tanpa harus terus diawasi. Jari-jariku berhenti sejenak di atas keyboard. Aku teringat wajah Dr. Hasan saat dia duduk kembali setelah debat itu berakhir. Tidak ada kemarahan,
Tidak ada bantahan, hanya diam yang panjang. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia tidak sesederhana peta yang selama ini ia pegang. Dan Ayatollah Kazemi, gambar itu kembali muncul jelas di kepalaku. Seorang ulama yang telah menghabiskan hidupnya di ruang-ruang pengajaran, tiba-tiba merobek dokumen yang selama ini dianggap sebagai hasil pemikiran serius. Bukan karena kekalahan, tapi karena sesuatu di dalam dirinya bergeser. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Dan mungkin itulah yang paling menggangguku. Bukan karena mereka salah, tapi karena aku mulai tidak yakin lagi bahwa kami sepenuhnya benar. Pesawat mulai stabil di ketinggian jelajah. Pramugari berjalan pelan di lorong, menawarkan minuman. Aku hanya meminta air putih. Tanganku masih sedikit dingin. Di jendela, awan putih terbentang luas tanpa batas. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak keras, tapi tetap kuat, menutupi seluruh pandangan ke bawah. Aku bertanya dalam hati, apakah kebaikan juga seperti itu? Tidak terlihat dari atas, tapi membentuk dunia di bawahnya. Di kursi sebelah, seorang penumpang lain tertidur. Tenang sekali wajahnya. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada beban. Aku iri pada ketenangan sesederhana itu. Aku menutup laptop. Untuk pertama kalinya sejak keberangkatanku dari Teheran, aku tidak ingin menganalisis apapun. Aku hanya ingin mengingat. Saat pengumuman kabin berbunyi bahwa penerbangan masih akan memakan waktu beberapa jam lagi, aku menyandarkan kepala ke kursi. Dan dalam diam itu, satu pemikiran muncul tanpa aku panggil. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk menjaga kebenaran, sampai lupa memahami manusia. Di Indonesia, aku tidak melihat masyarakat yang sempurna. Aku melihat orang-orang yang jatuh, bangkit, saling membantu, saling mengingatkan, tanpa harus selalu diawasi oleh ketakutan. Aku tidak melihat ketertiban yang dipaksakan. Aku melihat kebiasaan yang diwariskan. Dan perbedaan itu jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Pesawat mulai memasuki fase akhir perjalanan beberapa jam kemudian. Cahaya di kabin berubah lebih hangat, tanda bahwa kita mendekati wilayah udara Timur Tengah. Aku tahu, sebentar lagi aku akan kembali ke dunia yang selama ini kuanggap sebagai rumah. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Aku mengambil napas panjang, menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak membawa kesimpulan. Aku membawa pertanyaan. Bukan untuk dijawab dengan cepat, tapi untuk dipikirkan sepanjang sisa hidupku. Pesawat mulai menurunkan ketinggian, dan di antara suara mesin yang berubah ritme, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Mungkin yang kita sebut moral bukan sesuatu yang ditanam dengan paksa, tapi sesuatu yang tumbuh ketika manusia diberi ruang untuk saling percaya. Aku membuka mata. Lampu kabin mulai menyala lebih terang. Perjalanan ini hampir selesai. Tapi sesuatu dalam diriku baru saja dimulai.